Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah dalam keluarga-keluarga kami. Bahkan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Tuhan berikan kami kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang dalam berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan, mari kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Saudaraku yang dalam Tuhan, kondisi ini sungguh menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya, yaitu kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita hidup dalam perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa, dan itu dapat kita peroleh dalam hidup kita. Saudaraku, dan Yeremia mengatakan bahwa caranya adalah bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kata berkat itu ditulis dalam bahasa aslinya dengan kata barak, yang artinya adalah kita berlutut di hadapan Tuhan, atau kita menjalin kedekatan yang sangat kuat dengan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Berkat itu akan datang dalam hidup kita. Kuncinya adalah di sana kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita hari ini dua pilihan, berkat atau kutuk. Dan itu kondisi ini sangat berbanding jauh, saudaraku, di mana orang yang hidup dalam berkat Tuhan dan orang yang hidup dalam kutuk. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dalam hidup kita, dan kita harus punya kerinduan bahwa berkat Tuhanlah yang kita rindukan dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari kita lihat bagaimana suatu berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 bagian A, di sana dikatakan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, di sana dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kata berkat itu artinya kita berlutut di hadapan Tuhan, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Karena itu bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Yang pertama dikatakan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, mengandalkan Tuhan itu artinya menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan, kita sangat perlu Tuhan. Karena itu kita mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Banyak orang yang mengandalkan pikirannya, perbuatan, pekerjaannya, mengandalkan apa usahanya. Tetapi selalu kita lupa bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, bisa dikatakan kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu bagaimana? Saudaraku, yang pertama adalah orang itu punya hidup doa. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Karena apa, saudaraku, ciri-cirinya orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah punya kehidupan doa. Saudaraku, memiliki hidup doa. Artinya apa, saudaraku? Jangan kita berhenti berdoa, tetapi dalam segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup kita harus disertai selalu dengan doa. Kita awali dengan doa. Kenapa, saudara? Karena doa itu dapat mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi kita. Apa yang kita pikirkan yang tidak mungkin, saudara, menjadi mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dalam doa dan menyembah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak dapat kita lakukan. Karena itu, saudara yang Tuhan, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah berdoa. Yang kedua, saudara, ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 8 di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Kita ingin berhasil dan kita ingin beruntung. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam orang yang mengandalkan Tuhan. Di sana katakan, mari kita baca firman dan renungkan firman dan lakukan firman itu siang dan malam dalam hidup kita. Selalu lakukan firman Tuhan. Ayat ini katakan, firman Tuhan kepada Yosua, perkatakanlah kitab itu, Taurat itu, renungkan siang malam dan lakukanlah. Bertindaklah hati-hati, karena dengan itu semua engkau akan beruntung. Serahkan Tuhan, ini harus kita lakukan. Jika kita ingin diberkati, maka jalan satu-satunya adalah hiduplah dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Bangun hidup doa kita, pujian penyembahan, baca firman, lakukan firman sekalipun itu tidak cocok dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu akan menjadi nyata bagi kita. Nah, serahkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam berkat Tuhan? Di sana dikatakan berharaplah hanya kepada Tuhan. Selaku yang pertama kita mengandalkan Tuhan, yang kedua kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Nah, selaku yang Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, selaku yang dalam Tuhan, siapa yang kita harapkan dalam hidup kita? Nah, saya akan melihat selaku mengapa Allah mengajarkan kita untuk tidak berharap dan mengandalkan manusia. Nah, yang pertama, saudara, karena manusia itu dapat mengecewakan kita. Manusia seringkali ingkar, lupa kepada kata-kata dan janjinya sendiri. Nah, saudaraku, kita tidak boleh berharap kepada manusia, karena manusia memang tidak bisa kita andalkan. Dia berjanji, namun juga diingkari. Dia berjanji tidak bisa menepati. Nah, yang kedua, saudaraku, mengapa kita tidak boleh berharap dan bersandar kepada manusia? Karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Nah, saya mau katakan bahwa mungkin mampu, tetapi belum tentu dia mau untuk menolong kita. Benar, saudara? Mungkin dia juga mau, tetapi belum tentu mampu untuk menolong kita. Nah, saudara punya kemampuan, tetapi belum tentu mau. Tetapi punya kemauan, juga belum tentu mampu untuk menolong kita. Karena itu, saudara Tuhan, jangan kita mengandalkan manusia, pasti kita akan kecewa. Nah, saudaraku, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Alasannya yang pertama adalah karena Tuhan itu selalu menepati janjinya bagi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin, saudara. Bilangan 23 ayat 19, di sana dikatakan demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Ia bukanlah manusia yang bisa ingkar janji. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati janjinya itu dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Selaku Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan seberat apapun dan sesulit apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa tidak ada perkara yang sukar, tidak ada hal yang berat yang kita tidak dapat kita tanggung ketika kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus andalkan Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong dalam kehidupan kita. Kita bersandar kepada manusia, pasti kita kecewa. Kita mengharapkan manusia, pasti kita akan kecewa. Amin, saudaraku. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan, dan bahwa hidup kita terus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami dalam segala apapun yang dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu apapun yang pergumulan, masalah, persoalan, kebutuhan kami percayakan sepenuh dalam tangan Tuhan.
Biarlah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Hamba memberkati persembahan-persembahan yang diberikan jemaat Tuhan, diberikan dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Hamba mohon perlindungan Tuhan. Jagai kami, keluarga kami, jemaat Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh apapun mengganggu. Tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami kuasa darah Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai serta sukacita anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala pujian rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkati katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.